Inilah rahasia penagihan pinjaman online yang ternyata masih banyak orang yang pengguna pinjaman online tidak tahu tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di hari ini saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan buka kembali rahasia pinjaman online yang mungkin masih banyak orang di luar sana tidak tahu, yaitu perihal penagihan-penagihan yang sering dilakukan oleh DC pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silahkan disimak video sampai habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, dan kalian tidak perlu takut lagi bahwa gagal bayar di pinjol itu bukanlah akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, tentang rahasia pinjaman online yang masih banyak orang yang tidak tahu tentang hal ini, salah satunya yaitu perihal penagihan. Nah, penagihan pinjaman online ini sering sekali membuat banyak nasabah pinjol yang sampai depresi, sampai stres, bingung, panik harus ngapain, apa yang mesti dilakukan. Nah, hal ini perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa penagihan pinjaman online ini sebenarnya sebuah cara atau sebuah konsep penagihan yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti. Itu yang harus kalian pahami dulu. Konsep dari penagihan pinjaman online itu untuk menakut-nakuti. Kenapa? Karena kita tahu ini pinjol ya, pinjaman online, segala transaksi dilakukan secara online. Jadi kalian jangan sampai berpikir hal yang terlalu jauh, yang mana itu justru akan menciptakan ketakutan di diri kalian. Jadi ini penagihan secara online ya, makanya ada kata-kata penagihan yang luar biasa kasar, ada yang biasa-biasa saja, ada yang hanya mengingatkan, bahkan ada yang penekanan, ancaman, dan lain-lain. Itu adalah konsepnya untuk menakut-nakuti, dan hal ini dilakukan oleh oknum tim IT yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjol ya. Lalu ada juga yang dilakukan oleh oknum DC pinjol tersebut, dan kalimat template atau kata-kata yang dilontarkan, yang dikirimkan melalui SMS, melalui chat WhatsApp itu adalah kalimat-kalimat template yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh oknum tim editor, yang mana oknum tim editor ini adalah orang yang bertugas untuk mempersiapkan kalimat-kalimat penagihan tersebut. Ada yang mencaci maki, ada juga kalimat yang hanya mengingatkan atau reminder, ada juga yang mengancam, dan berbagai pola penagihan yang sengaja dilakukan, yang konsepnya untuk mensugesti pikiran nasabahnya dari jarak jauh dengan harapan kalau misalkan nasabahnya ada yang panik, cemas, bahkan takut, itu berpotensi akan merespon penagihan tersebut ya, dan berupaya melakukan pembayaran dengan cara-cara apapun, seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Ada yang membayar dengan cara membuat hutang baru, ada yang mencari dana talangan, ada yang meminjam uang ke sana kemari, ada yang sampai gali lubang tutup lubang. Itu karena terlalu mencerna apa yang sering dikirimkan atau diterima penagihan melalui chat WhatsApp tadi. Padahal itu adalah hanya sebuah kalimat, hanya sebuah kata-kata yang sudah didesain sedemikian rupa, hanya yang sudah dipersiapkan, tujuannya untuk menakut-nakuti saja. Jadi mulai sekarang solusinya, ketika kalian sudah tidak mampu bayar di pinjol lalu mendapatkan penagihan yang isinya menakut-nakuti, mengancam, mencaci maki, abaikan saja. Kalau perlu kalian tidak usah membacanya apalagi meresponnya. Yaitu yang harus kalian lakukan. Kalau misalkan kalian tidak mau lagi mendapatkan penagihan-penagihan seperti itu, harus segera mengganti nomor HP, mengganti WhatsApp, mengganti email, dan hapus semua media sosial. Lalu reset HP kalian ke setelan pabrik. Ya, tujuannya apa? Agar kalian tidak mendapatkan lagi chat penagihan seperti itu. Ya, karena penagihan yang selalu dilontarkan oleh pinjaman online itu biasanya lebih banyak cenderung mengirimkan pesan ke chat WhatsApp. Ya,
pesan ke WhatsApp, pesan ke SMS, ada yang menyebutkan nama aplikasinya, ada yang tidak, dan itu konsepnya hanya untuk menakut-nakuti. Misalkan nih kalian yang sama-sama gagal bayar di pinjol atau baru telat bayar di pinjol itu akan dikirim penagihan atau kalimat template tersebut 500 nasabah. Dan nanti kalau ada yang merespon dari 500 nasabah tersebut, maka si oknum tim IT akan mendapatkan bonus. Jadi dia itu tidak ditarget tapi mempunyai target sendiri gitu. Misalkan nasabah yang di blast itu ada 1000 orang, ya dikirim chat penagihan melalui chat WhatsApp. Lalu ada yang merespon misalkan 100 orang. Nah, nanti si oknum tim IT tersebut akan mendapatkan bonus ya dari penagihan yang merespon bahkan sampai melakukan pembayaran. Nah, teman-teman itu yang harus kalian pahami. Jadi solusinya ketika kalian sudah betul-betul tidak kuat mental menghadapi semua penagihan itu, jangan pernah dibaca, jangan pernah dibalas, jangan pernah direspon, dan jangan pernah menjanjikan tanggal pembayaran. Oke, itu adalah teman-teman salah satu rahasia penagihan pinjol yang harus kalian ketahui. Jadi kalau misalkan kalian berusaha meresponnya, berusaha membalasnya capek, nanti kalian pusing sendiri ya. Itu adalah kalimat template yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi kalian balas pun kadang tidak dibalas lagi, kadang diabaikan lagi. Jadi gak usah direspon, gak usah dibalas, percuma. Seolah-olah kalian itu melawan sebuah mesin yang sudah diprogram sedemikian rupa. Capek nanti kalian. Otak kalian melawan mesin, melawan komputer, itu nanti kalian yang kalah. Ya, makanya jangan dilawan. Sudah tidak mampu bayar, gagal bayar, dan abaikan semua penagihan tersebut. Kalau kalian cerna, apalagi kalian selalu baca kata per kata diterjemahkan, dimasukkan ke otak, itu nanti kalian yang pusing sendiri. Makanya tidak sedikit orang yang ketika sudah telat bayar di pinjol dikirim penagihan seperti itu, ada yang sampai stres, panik, dipikirin, akhirnya depresi dan mengakhiri hidup. Itu karena terlalu dicerna, terlalu diterjemahkan kata per kata yang dikirimkan oleh oknum tim IT tadi. Ya, padahal mereka mengirimkannya di belakang laptop sambil duduk, sambil senyum-senyum gitu kan. Ya, karena mereka tugasnya memang seperti itu, hanya mengirimkan kalimat template, dikirimkan ke 500 nasabah. Padahal kalimatnya sama. Ya, jadi kalau ada yang merespon, itulah yang akan dijadikan prioritas tagih. Terus digencar, dikirim lagi chat WhatsApp yang lebih menakutkan, yang lebih mengancam. Itu fakta, teman-teman. Makanya mulai sekarang mudah-mudahan kalian lebih paham lagi bahwa itu penagihan dikirimkan melalui sebuah sistem, sebuah program yang sudah didesain, sudah disetting sedemikian rupa. Konsepnya hanya untuk menakut-nakuti, itu yang harus kalian pahami. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya. Dan mulai saat ini tidak perlu takut lagi dengan apa yang namanya teror DC pinjol lah, kalimat-kalimat template penagihan chat WhatsApp, email, SMS, dan lain-lain. Tidak perlu takut lagi, itu adalah sebuah robot, sebuah mesin, sebuah program yang sengaja dibuat untuk konsepnya menakut-nakuti nasabah pinjaman online dan dikirimkan oleh oknum tim IT. Oke, oknum tim IT hanya satu orang. Dia bekerja sama dengan pinjol legal dan ada juga yang bekerja sama dengan pinjol ilegal. Makanya penagihan-penagihan dari pinjol legal dan pinjol ilegal itu cenderung sama. Ya, itu adalah konsepnya menakut-nakuti dari jarak jauh. Kalau misalkan kalian mencernanya itu bahaya ya. Oke, itulah teman-teman rahasia penagihan pinjol yang harus kalian ketahui. Dan tidak perlu panik lagi, mulai sekarang lebih fokuslah dengan apa yang seharusnya menjadi aktivitas kalian sehari-hari, yang bekerja, yang berjualan, yang berniaga. Tetap semangat kalian mencari rejeki. Anggaplah semua penagihan tersebut adalah sebuah penagihan yang patut kita senyumin saja, nggak usah direspon, nggak usah dibalas, dan nggak usah menjanjikan tanggal bayar ya. Dan buat teman-teman yang saat ini masih bingung, masih panik apa yang mestinya dilakukan ketika sudah tidak mampu bayar di pinjol, sudah stay galbay saja. Tujuannya apa? Agar kalian tidak berpotensi sampai habis-habisan menjual aset, menggadaikan barang dan lain-lain. Sudahlah, kita legowo saja, ikhlas menerima semua hal itu terjadi, apapun seberat apapun kita terima saja bahwa kita itu sudah tidak mampu bayar pinjol. Tidak ada lagi yang harus maksa bayar pinjol, apalagi sampai terjebak yang namanya gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.